Kasih di awal masa Prapaskah tahun ini kita menerima Surat Gembala Prapaskah 2022 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya dari Bapak Uskup kita. Hendaknya surat gembala ini dibacakan di semua gereja dan kapel di wilayah keuskupan pada misa hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Februari 2022. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, besok pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 kita umat Katolik di seluruh dunia akan memulai Prapaskah. Masa Prapaskah ini sering dikenal dengan masa tobat, masa pantang dan puasa. Masa ini juga disebut sebagai masa retret agung selama 40 hari, merenungkan sengsara Tuhan Yesus sambil mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai murid-muridnya. Pantang dan puasa merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pertobatan kita. Hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-8, hari Minggu Biasa terakhir sebelum memasuki masa Prapaskah. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengecam apa yang dilakukan orang-orang Farisi yang berlaku munafik. Tuhan Yesus mengecam sikap mereka yang sering memandang kesalahan orang lain, padahal mereka sendiri mempunyai kesalahan yang lebih parah. Yesus menegur, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Masa Prapaskah ini merupakan kesempatan yang baik dalam membangun pertobatan untuk mengeluarkan balok dari mata kita, agar kita mampu melihat yang positif, hal yang benar, hal yang indah dari orang lain, karena hanya Tuhanlah hakim yang tepat bagi sesama kita. Sebagai murid Yesus, kita diharapkan mempunyai mata yang bening dan semakin terang. Santo Paulus menegaskan, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya." Efesus bab 1 ayat 18. Dengan demikian orang yang menghayati dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh akan menjadi penuntun yang baik bagi sesamanya. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, sampai saat ini pandemi belum berakhir. Masih ada COVID-19 varian baru. Menurut para epidemiolog, varian ini sangatlah cepat penularannya. Untuk itu saya mengingatkan agar Anda senantiasa waspada, mentaati protokol kesehatan kemanapun Anda pergi, terutama ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Bila Anda ada bergejala, lebih baik Anda di rumah saja. Gereja hendaknya tidak menjadi tempat penularan, maka perlu untuk ditingkatkan kewaspadaan dan kinerja Satgas Covid di masing-masing paroki, terutama ketika umat ikut merayakan Ekaristi. Ikut merayakan Ekaristi dengan cara tatap muka akan menyempurnakan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus sendiri, karena dalam Ekaristi Tuhan Yesus hadir secara nyata. Mengikuti Ekaristi secara tatap muka juga merupakan salah satu cara memulihkan kehidupan rohani yang selama ini kita merasa kekeringan rohani yang diakibatkan sudah lama tidak menerima tubuh Kristus secara nyata. Kita memahami bahwa perayaan Ekaristi adalah soal iman yang diungkapkan dalam kurban syukur, yaitu syukur atas karyanya yang menyelamatkan, terutama dalam sabda dan karyanya, khususnya perhatiannya terhadap mereka yang miskin, lemah, menderita, dan tersisih. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Syukur itu pertama-tama dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada perjamuan malam terakhir. Ia bersyukur kepada Bapanya karena telah menyelesaikan karya penyelamatannya di dunia dengan setia. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Pendek kata, setiap merayakan Ekaristi kita menghadirkan suasana surgawi
diawali dengan sebuah kesadaran kerapuan dan kedosaan kita, serta mohon ampun atasnya. Kemudian Allah menyapa dengan sabdanya dan mengundang kita mengikuti perjamuan surgawi. Dalam perayaan Ekaristi selalu membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Kita mengalami kedamaian dan ketenangan sehingga kita merasa kuat untuk menerima tugas perutusan di tengah keluarga dan di masyarakat. Kita diutus untuk mendekatkan semakin banyak orang kepada Allah melalui Yesus di dalam gerejanya, menolong mereka untuk semakin mencintai dan melaksanakan perintah-Nya. Maka dalam masa Prapaskah ini kita akan mendalami materi APP tentang persekutuan kita dengan Kristus di dalam Ekaristi. Bagi umat Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan sekali lagi mengenai Sinode para Uskup yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2023. Bapak Uskup, Bapak Suci menghendaki agar sinode ini melalui sebuah proses dari bawah, dari lingkungan sampai keuskupan, komunitas biarawan-biarawati, ekumene, bahkan komunitas lintas iman, untuk memberikan masukan-masukan terutama mengenai persekutuan, partisipasi, dan misi. Proses sinode ini sedang berjalan karena sinode di keuskupan kita dimulai ketika pembacaan surat Gembala Ardas pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam tanggal 21 November 2021. Untuk itu saya mengharapkan keterlibatan umat dari semua elemen dalam proses sinode ini. Dengan menyelenggarakan sinode ini, Paus Fransiskus mengundang seluruh gereja untuk merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misinya. Tepatnya jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga. Setelah berlangsungnya pembaruan gereja yang diusulkan oleh Konsili Vatikan II, perjalanan bersama ini merupakan anugerah sekaligus tugas. Baik kiranya di paroki dan atau kevikepan selama tahun ini bisa melakukan kegiatan yang menandai adanya sinode para uskup. Dalam semangat tobat dan doa, serta mengikuti pendalaman APP dari tingkat anak sampai orang tua, baik secara tatap muka di lingkungan atau secara streaming, semoga kita semakin diteguhkan di dalam iman, harapan, dan kasih. Akhirnya, marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing dianugerahi kesehatan, sukacita, dan senantiasa bersemangat dalam pelayanan. Surabaya 21 Februari 2022, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Sesuai dengan ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa 2017, pasal 138 nomor 2B tentang Hari Tobat, Peraturan Pantang dan Puasa Keuskupan Surabaya tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2022 ini dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Hari Pantang dilangsungkan pada hari Rabu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama di dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan, seminari, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan.
Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaharuan hidup rohani, misalnya dengan mengikuti rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun dalam mendalami materi APP. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan yang diharapkan mempunyai nilai pembaharuan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan, mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 14 Mei 2022. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, surat gembala masa Prapaskah yang sudah kita dengarkan, dan juga ketentuan pantang dan puasa kita dalam masa Prapaskah nanti. Di permenungan minggu ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali bahwa ada bagian yang perlu sebenarnya menjadi bahan bagi kita itu untuk kita olah kan. Kalau kita merefleksikan dari Injil yang kita dengarkan, Tuhan Yesus mengatakan, orang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Menurut saya, kita dipanggil bisa jadi salah satu alternatif bagi permenungan kita memasuki masa Prapaskah atau mengisi selama masa Prapaskah, itu mengolah hati kita, karena hati kita itu dari hati itulah kemudian muncul, yang muncul ke permukaan adalah muncul dalam perkataan-perkataan kita, itu hal-hal yang bisa jadi yang baik atau yang jahat. Di masa saat ini kita tahu kalau di medsos, Anda tahu di internet, di YouTube dan sebagainya, bagaimana mentalitas orang Indonesia itu, ya. Kalau dulu dikatakan mulutmu harimaumu, ya sekarang jarimu adalah harimaumu. Itu bagian dari luapan hati itu kalau membuat komentar-komentar menanggapi sesuatu itu jarang yang positif. Jadi sebagian besar itu kalau membaca komentar-komentar itu cenderung negatif. Apalagi kalau sudah mulai soal debat beda agama, beda ras, beda kekayaan, macam-macam. Isinya itu miris gitu. Dan itu kalau terus-menerus kita baca, terus-menerus kita amati, kita perhatikan, itu bisa juga merembet kepada Anda dan saya juga, mempengaruhi. Dalam tanda kutip saya sebut, kita saat ini dalam dunia medsos itu seperti masuk dalam akuarium yang kotor. Kalau yang kotor terus kita baca, ya terus kita akan juga terpengaruh. Kita juga bisa merenungkan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam bacaan pertama juga, ya, apa yang buruk itu meluap dari hati. Kita bisa melihat dalam masa Prapaskah ini Anda dan saya diajak untuk mengolah hati kita. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dan berat dan seringkali kita berbuat jahat itu, ya mungkin memang bukan dari kata-kata mulut saja, tapi yang memang tercetus dari hati ini. Dan itu yang perlu untuk kita renungkan selama masa Prapaskah ini, ya. Tapi bisa jadi juga kalau kita berbuat jahat, ya bisa melukai orang lain, itu juga bukan kesalahan kita. Seringkali kita itu tanpa disadari juga pendidikan keluarga itu mendidik kita itu untuk bisa mengatakan sesuatu yang buruk, ya. Kalau mamanya ini ngomongnya jelek terus tentang orang lain, ya anaknya, suaminya atau istrinya, ya kalau mama ya akan katut biasa ngomong jelek.
Ya. Demikian juga kita bisa melihat bahwa di dalam keluarga itu kita bisa lihat itu bisa berdampak pada kehidupan kita itu. Bahwa tanpa sadar kita juga terbawa terbiasa. Kalau keluarga orang tua itu biasa cemas, curiga terus kepada orang lain, aduh saya nggak percaya, jangan-jangan ya mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Kalau tiap hari terdidik seperti itu bisa jadi orang tidak percaya pada orang lain, terus berpikiran negatif, terus curiga terus gitu, kepada orang lain gitu. Jadi kita bisa jadi perlu untuk mengolah betul hati kita itu, jangan-jangan saya punya kebiasaan buruk, ngomong sing elek ya, selalu mencela dan sebagainya, ini mungkin bukan salah kita, tapi jangan-jangan kita mendapatkan yang ditanamkan dalam keluarga. Mungkin orang tua kita juga tidak sadar itu, tapi itu perlu untuk kemudian diolah kembali, perlu untuk kita lihat selama masa prapaskah ini ya, sehingga lalu kemudian tantangan kita selain dari luar, dari dunia medsos, komentar, pendapat dan sebagainya, tapi juga bisa jadi kita mewarisi hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita olah, sehingga lalu munculnya yaitu apa yang terluap, perbandaraannya itu meluap dari hati. Nah, mari kita dalam masa prapaskah ini nanti kita salah satu bahannya adalah mengolah hati kita ini, dan semoga dengan berani mengolah hati kita ini kita semakin berani untuk terbuka lagi melihat rahmat penyembuhan, rahmat yang sungguh membebaskan, rahmat yang membuat kita juga membangkitkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Apa saja yang membuat hati kita itu mungkin terbentuk selama ini, semoga kita bisa sungguh menelaahnya sehingga kehidupan kita dalam penyucian ini menjadi lebih baik, dan kita sungguh dalam kasih Tuhan diutus mewartakan untuk keberanian dalam pertobatan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.